Di sini wanasu tanqasimu ila arba'ati aqsam kama qala lahu Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Manusia itu ada 4 macam, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apa manusia itu 4 macam? Yaitu pertama, rajulun la lisana lahu wa la qalba. Orang yang tidak punya lisan dan tidak punya hati. Itu yang pertama. Orang yang tidak punya lisan dan tidak punya hati. Siapa orang yang tidak punya lisan, yang tidak punya hati? Wa huwal asi al-ghabi, yaitu orang pendosa lagi bodoh. Pendosa apa? Itu tidak punya lisan, tidak punya hati, bodoh. Fahdhar an takuna minhum, maka jangan jadi bagian dari mereka. Wala takum fihim, jangan lama-lama sama mereka. Kemudian fa innahum ahlul adzab, mereka itu akan ahli azab. Jadi tidak punya lisan, tidak punya hati, itu siapa? Orang berdosa, orang yang banyak dosa. Bapak Ibu, banyak dosa ini dihitung. Ada dosa-dosa, kalau itu dosa berat, dosa besar itu dosa. Misalnya yang dosa besar ini kan ada meninggalkan sholat 5 waktu, meninggalkan puasa, itu dosa besar, puasa Ramadan. Dosa besar juga ada yang lain, mengerjakan misalnya judi, melakukan maling, dan seterusnya. Ini dosa-dosa besar. Ada yang memang itu kita atau orang itu melakukan dosa-dosa kecil. Ada yang dosa-dosa kecil. Nah, di sini ada yang dosa besar dan ada juga yang dosa kecil, Bapak Ibu. Di sini dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani apa? Hati-hati dari orang yang banyak dosa. Dosa besar berarti jangan sering-sering menolak, nanti menolak. Dosa kecil ya kita semua ada dosa kecil, Bapak Ibu. Meninggalkan hal-hal yang sunnah lah. Nah, itu tidak termasuk dosa. Misal puasa Senin Kamis, itu kan sunnah. Terus kita tidak puasa, tidak berdosa. Nah, jangan diomong tidak puasa Senin Kamis jadi berdosa, tidak berdosa. Cuma kalau dia kerjakan, itulah yang terbaik. Nah, ini meninggalkan puasa. Yang pertama, manusia itu yang tidak punya lisan dan tidak punya hati. Yang kedua, manusia itu orang itu apa? Lahu lisan bila qalb. Ya Allah, yang ini. Punya lisan tapi tidak punya hati, Pak. Masya Allah. Fayantiqu bil hikmah wa la ya'mal biha. Ngomong baik tapi tidak ngamalkan. Ya Allah. Wa yad'un nasa ila Allah wa huwa yafirru minhu. Masya Allah. Ngajak orang ke Allah tapi dirinya sendiri lari dari Allah. Yang kedua ini Pak, cuma punya lisan tapi tidak punya hati. Ini juga disuruh kita untuk menjauhinya. Ya, akan apa? Orang itu akan membunuhmu dengan hatinya. Yang hanya punya lisan, tidak punya hati. Ngajak orang ke kebaikan, aku jelaskan ini. Allahu Akbar. Tapi dia tidak ingat dengan dirinya sendiri. Selanjutnya Bapak Ibu, yang selanjutnya itu orang yang ketiga, wa rajulun lahu qalb bila lisan. Orang yang punya hati tapi tidak punya lisan. Orang itu penting, Pak. Ini orang yang baik, Pak. Orang punya hati tapi dia tidak punya lisan, Pak. Siapa itu? Wa mu'min, orang mukmin yang beriman betul sama Allah. Yang tahu Allah, satarahullah. Allah nutupnya an khalqihi. Dari makhluknya. Dia punya hati, tahu ke Allah. Orangnya baik, dekat ke Allah, tapi ditutup Allah. Ini orang yang baik nih Pak. Dia tidak punya lisan,
tidak banyak ngomong, tidak banyak-banyak ngomong, tidak banyak-banyak ngajak-ngajak, tidak banyak-banyak ceramah, tidak banyak-banyak jadi mubalik. Allahu Akbar. Tapi dia ingat sama Allah. Dia tahu sama Allah. Dituntut Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu wa basarahu bi uyubi nafsihi. Allah itu menampakkan aib dirinya sendiri. Dalam hadis Nabi itu tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bahagia orang yang sibuk dengan aibnya sendiri dari aib orang lain. Sibuk dengan aibnya sendiri. Dia ini Bapak Ibu, Allah berikan dia pandangan untuk melihat aib dirinya sendiri. Wa nawwara qalbahu. Kemudian Allah itu memberi cahaya ke hatinya dan dia itu diberitahu apa dampak negatif dari mukhalaqatin nas. Untuk dampak negatif dia itu berhubungan dengan manusia yang banyak. Kemudian bagaimana dampak negatif dari perkataan yang kurang tepat atau banyak ngomong, wasyu'nil kalam. Fahadha rajulun waliyullah. Orang yang seperti ini Pak, itulah wali Allah. Mahfuzun, yang orang ini dijaga Allah, fi sitrillah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal khairu kullal khair indahu. Kebaikan itu ada pada mereka itu. Maka apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Orang yang seperti itu fadulaka wa mukhalaqatahu. Maka bergaulah dengan orang itu, wa khidmatahu, dan menolong orang itu. Fayuhibbukallah, Allah akan mencintaimu. Allah akan mencintaimu. Orangnya dia baik, ya ada pengajian datang, hatinya senantiasa sama Allah. Kemudian dia ingat ke Allah, tidak banyak ngomong. Nak ngomong tidak bisa. Mau ceramah tidak baca. Mau ngomong bisa, tapi lebih mementingkan, lebih takut dirinya tidak bisa untuk melindungi hatinya. Tahu aib dia sendiri, ingat ke Allah, senantiasa bersama Allah. Senantiasa orang ini hatinya terikat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang ini Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini dekati. Memang tidak tampak, terkadang ditutup sama Allah karena dia tidak banyak ngomong Pak. Pakaiannya biasa-biasa saja. Banyak orang-orang seperti ini Pak. Orang-orang tua banyak sekali Pak. Orang-orang tua yang kami tahu di Curug, di Kepahyang, ini banyak sekali seperti ini. Dia orang itu zikir terus, malam bangun, zikirnya sudah puluhan tahun, ngomong tidak baca. Seperti orang-orang biasa, bahkan wudhu di masyarakat tidak di depan, tapi dia tahu Allah, dia ingat Allah, dia zikir sama Allah. Inilah wali Allah Pak. Lebih baik dari orang yang kedua tadi Pak, ngajak-ngajak, ceramah, Allah Akbar. Tidak tahu hatinya tidak bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sama-sama mengingatkan. Banyak juga saudara-saudara kita penceramah-penceramah ini yang terkadang lupa untuk mengingatkan dirinya sendiri. Ya, kita ingatkan mereka, mudah-mudahan semuanya bisa ingat diri sendiri. Jangan hanya mengejar-ngejar nama atau lainnya selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memang diberikan Allah kemampuan untuk berbicara dengan baik, kemudian hatinya juga itu sudah di standar, maka tidak apa-apa ngajak-ngajak orang lewat ceramah, lewat pengajian, tidak apa-apa. Kalau mau sempurna kita tidak akan sempurna, tapi kita paling tidak senantiasa muhasabah diri. Ini orang yang kedua ini tidak lebih baik daripada orang yang ketiga. Ingatkan juga yang biasa megang mic dan lain sebagainya,
Banyak orang-orang tua yang lebih warok dari kita, yang dia itu tidak banyak ngomong tapi hatinya ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya warajulun, itu orang yang belajar dan berilmu, mengamalkan ilmunya, wa huwa alim billah, dan itulah orang yang alim, yang tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dan tahu tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menitipkan dalam hatinya ilmunya. Allah titipkan dalam hati orang itu ilmunya. Kemudian dibukakan hatinya untuk menerima ilmunya itu. Jadi orang yang diberikan ilmu ini orang yang keempat. Orang yang punya belajar terus. Belajar terus, Pak. Tidak boleh tidak belajar. Kita harus berusaha belajar terus. Belajar terus, tahu, ngamalkan ilmu itu. Allah itu tidak akan menitipkan ilmunya itu ke hati orang-orang yang tidak bersih. Tidak akan dititipkan itu. Yang mungkin ngomong bisa, tapi ilmu itu cuma di luar hati saja, cuma di batas otak saja. Tidak masuk dalam hati. Ada ilmu yang memang masuk dalam hati. Orang yang seperti ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang terakhir inilah yang Allah titipkan dalam hatinya gharaibal ilmi, yaitu ilmunya yang bermacam-macam. Bahkan yang pelik-pelik, gharib itu yang pelik-pelik, itu dititipkan Allah. Yang itu tidak dititipkan di hati orang-orang yang lain. Mungkin banyak orang yang tahu ini bisa, ini guru agama. Guru agama lalu, cuma dia tahu cuma yang biasa-biasa saja, Pak. Ini, cuma yang pelik-pelik, yang dalam-dalam, yang aneh-aneh tidak dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini Allah bukakan hatinya untuk diberikan ilmu. Karena itu guru-guru kita dulu ngomong al ilmu fis-sudur was-sudur la fis-sudur. Ilmu itu bukan di buku. Memang buku ini perangkat kita, di tulisan bukan, tapi ilmu itu di dalam otak dan di dalam hati. Nah itu ilmu itu dalam otak dan dalam hati. Itu ilmu, bukan yang dalam tulisan. Tulisan ini memang perangkat kita, cara kita dapatkan ilmu. Tapi sesungguhnya ilmu itu apa yang ada dalam hati. Allah bukakan hatinya untuk menerima ilmu tersebut. Nah apa itu? Fahdar, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, hati-hati antu khalifahu, untuk menyelisihi mereka itu. Nah mereka akan marah. Nah, kita sama kiai-kiai lama, kiai-kiai tua, sudah tua, sudah tahu warok orang yang zuhud, tidak makan macam-macam, hidupnya sederhana, zikir banyak. Wih, jangan kalau dia ngomong iyo sampai iya, walaupun mungkin kita tidak setuju, iya kan saja. Biar iya itu kan. Jangan fahdar antu khalifahu, jangan sekali-sekali orang yang seperti itu kita itu menyelisihi orang itu. Wa antu janibahu. Kemudian kau itu tidak mau bersama mereka. Jadi orang yang seperti itu kita hendak bersama mereka, tapi jangan kita selisih. Tidak akan marah di selisih. Debat aja kayak itu, aja debat, tidak akan kita diajaknya debat. Coba-coba aja, coba-coba paling senyum, beda kan, tidak marah dia, tidak akan marah dia. Kemudian dan engkau meninggalkan apa yang sudah disampaikan oleh mereka. Akhirnya kita tidak mendengar petuah-petuah mereka, maka kita jangan ke orang yang keempat. Jadi ada 4 tadi Bapak Ibu. Orang yang tidak ada hati, tidak ada lisan, itu adalah orang yang berbuat maksiat. Lisan tidak punya, hati tidak punya. Yang kedua, orang yang ada lisan tidak ada hati, hanya bisa mengajak tapi tidak tahu diri. Yang ketiga, orang yang tidak punya lisan tapi punya hati. Orang yang tidak bisa ngomong
tapi hatinya terikat sama Allah, senantiasa ingat kepada Allah, tidak sombong, zikir selalu. Ini yang ketiga. Mereka itulah jelas tegas Syekh Abdul Qadir Jilani ngomong walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita disuruh untuk bersama mereka, berinteraksi dengan mereka. Dan yang keempat itu orang yang belajar, tahu, berilmu, mengamalkan ilmunya. Allah titipkan dalam hatinya itu ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari orang yang keempat ini hati-hati, jangan menyelisihi orang yang keempat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang ketiga tadi juga jangan diselisihi, Pak. Yang ketiga tadi, orang yang diam saja, jangan banyak ngomong, tapi amalannya bagus, Pak. Orangnya tidak banyak ngomong, tidak banyak ulah, gabung, tidak, itu juga jangan diselisihi. Jangan diselisihi, jangan didebat. Ya memang dia mau debat, dia tidak bisa ngomong, Pak. Jangan diselisihi, diam saja. Karena itu petua-petua orang-orang tua kita dulu kan, kalau sama orang tua jangan diajak debat, dengar lah, terserah ngomong apa kan. Sama orang yang lebih tua, yang kita tahu amalannya bagus, jangan kita diajak, ngajak mereka debat. Mereka tidak bisa ngomong, menang lagi tuh Pak. Kalau debat Pak, anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang kan menang lagi yo. Kita ngomong sepatah, dia ngomong 10 patah. Menang nanti ya Pak. Ngomongnya saja tapi menang Pak itu. Nah di sini kita yang orang ketiga, orang keempat ini jangan kita selisih.